Selamat malam dan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya Pendeta Epsar M. Laleno, Ketua Majelis Jemaat dan Pendeta di GPB Jemaat Ebenezer Surabaya. Kita akan mendalami kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dalam Night Call. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Rut pasal 1 ayat 15 sampai ayat 22. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan dan Allah kami. Kami mensyukuri hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami sepanjang hari ini, dan pada malam hari ini kami akan mendalami kebenaran firman Tuhan. Pimpinlah kami dengan roh Tuhan yang kudus sehingga kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan dari Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-22, firman Tuhan menyatakan, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu pun memisahkan aku dan engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kau menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai celai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita pada malam hari ini dalam perenungan firman Tuhan menemukan Rut, pribadi yang setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan terdalam yang dirasakan Naomi atas segala penderitaan yang telah dialaminya adalah perasaan bahwa Allah meninggalkan dia. Naomi merasa Allah tidak memberikan kasih karunia kepadanya. Hanya para menantunya yang mengasihi dia. Menurut Naomi, saudara-saudara, kehidupan yang dialami dan dimilikinya berubah dari keindahan, sesuai dengan namanya Naomi, keindahan, menjadi kepahitan. Yang dialami adalah kesusahan, kesukaran. Dan karena itu ia berkata, sebutkanlah aku Mara dalam ayatnya yang ke-20. Naomi merasa saudara-saudara hidupnya paling malang. Lebih malang daripada para menantunya. Dan Naomi menganggap bahwa semua penderitaan yang dialaminya berasal dari Allah. Allah secara aktif memberikan semua penderitaan itu kepadanya. Kalau kita membaca saudara-saudara ayat 13, ayat 20 dan ayatnya yang ke-21. Karena sudah kenyang dengan segala penderitaan dan kesusahan di tanah Moab, lalu Naomi balik belakang dan mau pulang ke kampung halamannya. Mungkin lebih bagus di tanah sendiri. Sebuah desa yang namanya Betlehem. Tetapi bagaimana dengan Rut menantunya?
yang tetap saja mengikutinya kemanapun ia melangkah dan pergi. Firman Tuhan katakan, saudara-saudara, janganlah mendesak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Saudara-saudara dapat membaca dalam ayatnya yang ke-16. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan di atas adalah sebuah pernyataan sikap yang jelas dan tegas yang menggambarkan sosok perempuan itu. Katakanlah Rut dalam bacaan kita pada malam hari ini. Rut adalah pribadi yang sangat setia, yang tegas dalam hidup. Dari Rut ini saudara-saudara kita belajar banyak hal. Kasih dan kesetiaannya kepada sesama. Kita juga belajar tentang rasa nasionalismenya yang kuat menjadi umat atau menjadi bangsa pilihan Tuhan. Dan teristimewa saudara-saudara, kita belajar tentang pilihannya untuk percaya dan mengikuti Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menjaminkan hidup dan keselamatan kekal. Itu yang dimiliki dan dipunyai oleh Rut dari dalam isi hati yang tulus dan kuat. Tidak diragukan kasih dan kesetiaannya, walaupun harus menghadapi maut dan segala tantangan dalam jalan hidup selanjutnya. Karena itu saudara-saudara dikatakan kepada Naomi, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jika sesuatu apapun memisahkan aku dan engkau selain daripada maut, dalam ayatnya yang ke-17. Nah, saudara-saudara, inilah kalimat yang hidup, yang menguatkan bagi kita semua dari Rut kepada Naomi. Tidak dapat diragukan kasihnya, motivasinya yang kuat, dan hidup dari Rut untuk menghadapi segala tantangan dan risiko apapun dalam pilihan yang ia tentukan. Kalau begitu setiap orang berpikir dan bertindak dalam gereja, saudara-saudara, maka gereja ini akan maju dan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang yang memiliki komitmen dan motivasi kuat dan loyalitas pengabdian seperti yang dimiliki Rut ini akan sangat menguatkan gereja dan sangat dibutuhkan gereja ini. Khususnya untuk memajukan pelayanan dalam gereja. Dimanapun orang itu ditempatkan atau harus diutus, ia harus pergi menyatakan kasih dalam kesetiaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mengambil banyak pilihan setiap hari. Ada pilihan yang mudah, namun ada pilihan yang sukar dan sulit. Ada pilihan yang sepertinya saudara-saudara tidak berdampak apa-apa. Namun ada juga pilihan yang seolah mempertaruhkan seluruh hidup, seperti yang dilakukan oleh Rut dalam bacaan kita. Nah, pilihan kita dapat menunjukkan identitas dan kondisi kita. Apakah iman, kasih dan kesetiaan kita selalu berperan ketika kita menentukan berbagai pilihan. Rut mengajari kita semua, saudara-saudara, untuk mengambil langkah yang tepat dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan dan Allah kami. Kami mensyukuri kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami boleh renungkan pada malam hari ini. Biarlah firman ini memberikan kekuatan bagi kami dan motivasi untuk kami menentukan pilihan yang tepat untuk menyatakan kasih dan menyatakan kesetiaan kami kepada sesama, tetapi teristimewa kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan dan Allah kami untuk gereja Tuhan, berkatilah. Kami berdoa untuk pelayanan gerejamu. Biarlah dalam pelayanan yang kami lakukan, gereja Tuhan makin maju dan makin berkembang. Berkati Majelis Sinode GPIB, berkati jemaat-jemaat Tuhan di berbagai tempat, secara khusus jemaat-jemaat di pos pelayanan dan kesaksian, supaya makin bertumbuh dan warga jemaat makin kuat di dalam Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan dan Allah kami segala tugas-tugas yang kami emban pada saat ini di tengah-tengah masyarakat. Kami bersama-sama bergumul dengan masyarakat, bahkan bersama pemerintah, menghadapi
berbagai pencobaan, secara khusus terjadinya wabah COVID-19. Dengan segala upaya dan usaha Tuhan kami lakukan, Tuhan berkati supaya dapat berdampak untuk memberikan penguatan hidup bagi masyarakat dan bagi jemaat, secara khusus untuk penanganan ekonomi. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pada malam hari ini dalam berkat dan dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian naik call pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di dalam acara Morning Call Departemental Cash DPID. Pagi hari ini saya hendak menyampaikan berita sukacita dan juga bersyukur kepada Tuhan karena melalui acara Morning Call tanggal 20 di pagi hari kemarin, dalam tayangan tersebut ditampilkan gambar tentang Pospel Cash Maranatha Nawang Baru di daerah Kalimantan Utara di Desa Paukayan. Ada beberapa jemaat yang tergerak untuk mengulurkan tangan setelah menyaksikan acara tersebut. Puji Tuhan bahwa ternyata memang perpanjangan tangan Tuhan itu bisa terjadi di banyak tempat, tidak mesti harus di satu tempat tertentu. Dan saya berharap bahwa memang mungkin acara Morning Call ini adalah semacam panggilan, semacam suara kenabian untuk mereka jemaat-jemaat di kota, jemaat-jemaat di kota-kota besar terutama, untuk melihat kepada pos-pos podcast yang ada di pelosok, yang ada di daerah-daerah isolasi seperti di tempat saya, di mana kami dekat sekali dengan perbatasan dengan Malaysia, di mana masyarakat di sini mungkin lebih mengenal Malaysia daripada Indonesia. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa acara Morning Call tanggal 20 ini yang kemarin berlalu telah menggerakkan beberapa jemaat untuk memberikan sebagian berkatnya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tidak lupa saya kembali mengundang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berada, saya mengundang untuk mari berpartisipasi. Mari berpartisipasi dalam pergerakan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan berkat Tuhan bagi jemaat-jemaat di tempat-tempat terkhusus yang di pos-pos Pelkes di daerah-daerah terpencil seperti tempat saya ini. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dan seluruh netizen yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah mau terlibat aktif dalam berdonasi di rekening Satgas COVID-19 Sinodal GPID. Jangan pernah lelah untuk saling membantu. Kami masih mengharapkan dukungan, doa, dan material untuk tugas ini, karena perjalanan kita masih panjang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.